Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 20020708 dari program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas biomonitoring dari bab 1 sampai dengan bab 4. Mata kuliah biomonitoring, dosen pengampu AutoCAD 1. Oke, lanjut. Apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk atau biasa disebut bioindikator yang hidup di dalam air. Nah, monitoring artinya kan memantau nih. Berarti prinsipnya itu berulang-ulang. Bioindikator sendiri adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam dan berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk dari kualitas lingkungan tersebut. Kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan suatu lingkungan? Karena jika penggunaan indikator fisik dan kimia ini dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat cenderung berubah-ubah terhadap waktu dan juga tempatnya. Sedangkan jika menggunakan organisme atau sistem biologi, ini dapat menggabungkan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu yang relatif lama dengan teknik pengukuran yang lebih mudah dan tentunya relatif murah. Nah, biomonitoring ini dapat digunakan untuk memprediksi dan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan juga tanah. Nah, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Apa saja sih jenis-jenis biomonitoring? Berdasarkan kategorinya, minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada bioassessment study. Yang kedua, ada toxicity bioassessment. Apa saja? Termasuknya penilaian toksitas langsung atau direct toxicity assessment dan bioassessment perilaku atau behavioral bioassessment. Nah, untuk bioassessment studi sendiri yaitu mengkaji tentang kehidupan dari suatu komunitas. Itu pun termasuk fungsi dan juga struktur komunitasnya. Nah, adapun tingkat organisme kehidupan, ada yang pertama, kita urutkan dulu yang dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Molekul. Nah, molekul ini terbuat dari atom, yang mana unit terkecil dari unsur kimia. Mereka ini dapat ditemukan di semua hal, makhluk hidup dan juga makhluk mati. Yang kedua, ada organel. Organel sendiri adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ di dalam tubuh. Selanjutnya, yang ketiga ada sel adalah unit dasar kehidupan. Keempat, jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Selanjutnya organ. Organ ini adalah sistem jaringan yang bekerja bersama dalam skala yang lebih besar, yang mana tujuannya untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh sebuah makhluk hidup. Yang keenam, sistem organ berarti sekumpulan organ yang mana bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Nah, ini yang ketujuh, ada organisme atau pengertiannya individu yang dapat berupa organisme uniseluler seperti bakteri atau amoeba, atau organisme yang multisolid seluler menjadi satu kan, yang terdiri dari organ dan sistem organ. Yang kedelapan ada populasi. Populasi sendiri adalah sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di dalam kawasan tertentu. Yang kesembilan, komunitas. Komunitas ini berupa sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Nah, ini umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang serupa.
Lanjut yang ke-10, ekosistem. Terdiri dari semua komunitas di wilayah tertentu. Serta ekosistem ini semuanya komponen fisik lingkungan yang tidak hidup. Yang ke-11, bioma. Bioma sendiri adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama. Ini meliputi beberapa komunitas seperti tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Nah, menurut Ziegler et al. Tahun 2006 ya, dalam konteks perairan atau akuatik nih, bioasesmen mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik. Yang mengukur karakteristik organisme atau ukuran organisme yang menghuni dari lingkungan tersebut. Sedangkan untuk lingkungan akuatik sendiri ini mengacu pada penilaian integritas ekologi yang berasal dari organisme perairannya. Hubungannya dalam pengukuran biologis itu apa? Nah, bioasesmen lingkungan akuatik biasanya ini termasuk dalam pengukuran dan habitat zona riparian. Dia akan dibahas zona riparian. Nah, kumpulan umum dari organisme air yang digunakan untuk bioasesmen apa saja? Yang pertama yaitu ikan, makroinvertebrata, dan juga alga. Nah, zona riparian itu apa sih? Nah, zona riparian itu adalah suatu area daratan yang mengelilingi aliran air, aliran air, sungai, dan danau, atau juga zona transisi antara perairan dengan daratan. Nah, seperti di gambar ini, zona riparian. Nah, selanjutnya ya, kemudian ada jenis-jenisnya ya. Yang kedua ada toxicity bioassessment. Yang mempunyai pengertian melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan ini terhadap bentuk kehidupan. Hal ini mencakup tumbuhan dan juga hewan. Apa sih tujuannya? Tujuannya pengujian toksitas itu dapat menentukan apakah suatu senyawa nih atau sampel air ini memiliki potensi menjadi racun atau tidak bagi organisme biologis. Dampaknya apa saja? Dampaknya adalah toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau juga sel. Nah, keuntungan utamanya apa? Mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologis. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat risiko, kimia senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Yang pertama nih ada penilaian toksisitas langsung, direct toxicity assessment. In vivo bioassessment, pengujian toksisitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organismenya. Misalkan alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan yang lain-lainnya. Nah, pengujian toksisitas in vivo umumnya dilihat sebagai prediktor yang sangat relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia. Nah, meskipun tergantung pada bagian yang digunakannya. Hal ini karena tes in vivo ini termasuk ukuran penyerapan dan juga metabolisme serta ekspresi yang semuanya dapat memodulasi toksisitas dari sampel tersebut. Nah, ini ada yang kedua, metode bioanalitik. Nah, metode bioanalitik ini telah digunakan untuk penemuan obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade kebelakang. Nah, dalam metode bioanalitik sendiri, molekul atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Metode bioanalitik sendiri tidak boleh digunakan untuk pengukuran adanya dampak, namun sangat cocok untuk memantau kualitas air karena secara signifikan lebih cepat dan tentunya lebih murah daripada exposure in vivo. Efeknya apa saja? Efeknya ini dapat dipantau secara in vitro. Nah, dari toksisitas basal dan toksisitas reaktif yang kemudian dapat menyebabkan
karsinogenitas yang berpotensi mempengaruhi semua sel terhadap toksisitas spesifik yang mungkin hanya mempengaruhi sel-sel tertentu atau organ. Kelemahannya apa saja? Yang pertama ada ekstrapolasi interspesies, lalu sensitivitasnya, artefak dan juga faktor dari peran musuh, tuntutan etis, dan biaya untuk keuangannya. Selanjutnya ada pendekatan in silico. Dari beberapa kekurangan bioasesi in vitro, terutama kurangnya integrasi toksikokinetik, yang mana hal ini dapat diatasi dengan menggabungkannya dengan pemodelan komputer, yaitu menggunakan hubungan struktur aktivitas atau SAR. Nah, metode in silico sangat berguna tanpa adanya data toksikologi lainnya. Tapi didasarkan pada data dari bahan kimia lain, hal ini dengan demikian harus dilihat dengan hati-hati dan juga tepat. Baik, yang kedua ada bioasesi perilaku atau behavioral bioasesi. Nah, bioasesi ini mengukur perilaku organisme yang mana secara kualitatif ataupun kuantitatif, secara kualitas ataupun jumlahnya ya. Nah, untuk apa? Untuk mendeteksi dan menganalisa beberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis ataupun psikologis internalnya. Yang mana artinya behavioral bioasesi ini menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Ini ada beberapa contoh dari bioasesi ini ya. Yang pertama, mendeteksi efek obat mutasi genetik dan rangsangan kimia pada perilaku berenang ciliata seperti tetrahymena dan paramucil. Lalu ada mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan, mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja labirinthicus. Oke, kita lanjut ke invertebrata dan vertebrata. Oke. Apa itu invertebrata atau vertebrata? Adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas tulang belakang. Nah, biota ini berdasarkan keberadaan rangka tubuhnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada invertebrata. Rangka dari hewan ini terletak pada bagian luar tubuh invertebrata. Nah, rangka luar tersebut berguna sebagai pembentuk serta juga pelindung tubuh hewan invertebrata, yang mana umumnya bertubuh lunak. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain itu adalah tidak adanya tulang belakang serta tulang punggung. Yang kedua merupakan organisme multiseluler. Yang ketiga tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. Yang keempat, karena kurangnya sistem tulang yang kompleks nih, beberapa invertebrata ini cenderung lambat serta berukuran kecil di alam. Yang kelima, karena kurangnya tulang punggung serta juga sistem saraf kompleks, invertebrata ini tidak dapat menempati beberapa lingkungan, walaupun mereka ini ditemukan di lingkungan keras. Yang keenam, invertebrata ini tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Invertebrata juga beberapa memiliki kelompoknya memiliki exoskeleton keras dari sipil. Nah, kebanyakan dari mereka ini mempunyai jaringan dengan organisasi tertentu. Dan tubuh mereka ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, serta juga perutnya. Nah, invertebrata ini tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi pernapasannya, karena respirasinya ini menggunakan kulit, melalui kulit. Nah, berikut film-film dari invertebrata. Yang pertama ini ada porifera. Porifera itu adalah hewan yang berpori. Bisa dicontohkan spons,
sikon, Spongiella, serta juga Euspongia atau spons mandi. Nah, selanjutnya ada Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern antara lain yaitu cacing tanah maupun lintah. Nah, itu adalah contoh dari gambar dari Porifera dan juga Annelida. Lanjut yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga ini ada Arthropoda atau filum yang paling besar dalam dunia hewan. Hal ini mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Saya contohkan udang di sini ya. Lanjut keempat ada Coelenterata. Memiliki pengertian hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau hal ini perut sebagai tempat pencernaan makanan. Saya mencontohkan ubur-ubur. Yang kelima ada Echinodermata, merupakan filum hewan laut yang meliputi teripang, bintang laut, dan beberapa kerabatnya. Nah, hewan ini dapat ditemukan hampir di setiap kedalaman laut, dari zona intertidal ke zona abyssal. Hal ini saya contohkan ya, bintang laut ini. Yang keenam ada Mollusca, merupakan filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda ya, yang tadi yang udang ataupun serangga. Nah, Mollusca ini hidup di laut, air tawar, payau, dan juga darat. Nah, saya contohkan di sini ada situs. Lanjut, Platyhelminthes, filum dalam kerajaan Animalia yang mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang mana dulunya merupakan salah satu kelas pada filum ini yang sekarangnya telah dipisahkan. Ini contoh dari cacing pipih. Lanjut yang ke-8 ada Nemathelminthes, sama halnya seperti Platyhelminthes, itu hewan cacing ya, masih cacing. Bedanya ini mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang sangat runcing. Nah, seperti ini contoh hewannya ya. Nah, ini lanjut kepada vertebrata. Apa sih hewan vertebrata? Merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya ya. Nah, fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakangnya serta menghubungkan pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Nah, dalam sistem klasifikasi, vertebrata ini merupakan subfilum dari filum Chordata. Apa saja sih meliputi hewan-hewannya? Nah, hal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Memiliki notochord, memiliki tali saraf tunggal, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus, memiliki celah taring. Nah, apa saja hewan-hewan vertebrata? Yang pertama ada si Pisces ya, ikan. Pisces. Nah, hewan yang hidup di dalam air ini bernafas dengan pinsang dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ada amfibi, hidup di dua alam ya, darat dan air, seperti katak atau salamander dan juga kadal air. Yang ketiga ada reptil, hewan yang berdarah dingin dan memiliki sisik biasanya seperti ular, buaya, dan juga kadal. Yang keempat ada burung. Nah, ini hewan yang bisa terbang. Burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan juga sayapnya. Yang kelima ada hewan menyusui, mamalia. Yang mana hewan ini identik banget mempunyai kelenjar susu untuk jenis betinanya ya, yang mana berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Kita lanjut ke perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada plankton. Nah, plankton ini merupakan organisme yang sangat kecil dan hidup melayang-layang di dalam air ya, seperti layangan. Nah, gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Plankton juga dibagi. Pertama ada phytoplankton.
ialah plankton berupa kelompok tumbuhan kecil berklorofil serta mampu melakukan fotosintesis di dalam air. Jenis ini banyak didominasi oleh kelompok algae dan sebagian kecil didominasi oleh kelompok jamur dan juga bakteri. Yang kedua ada zooplankton, ialah jenis plankton yang berasal dari kelompok hewan kecil yang didominasi oleh kelompok crustacea, Rautifera, dan protozoa. Apa sih fungsinya? Sebagai pakan alami organisme akuatik termasuk udang. Lanjut, kedua ada nekton. Nekton sendiri adalah organisme akuatik yang dapat bergerak sendiri dengan berenang di perairan. Komunitasnya ini dapat ditemukan di berbagai kedalaman di setiap bagian samudra. Meskipun demikian, nekton ini dapat bergerak dengan sendirinya. Kebanyakan dari mereka ini tidak dapat bergerak bebas ke seluruh bagian lautan. Karena perbedaan suhu, salinitas, viskositas, dan ketersediaan nutrisi lautan membatasi jangkauan pergerakan nekton menuju lautan. Nah, nekton ini mencakup berbagai jenis ikan, crustacea, reptilia perairan, dan mamalia perairan seperti anjing laut serta paus. Yang ketiga ada neuston. Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau epineuston dan tinggalnya tepat di bawah permukaan. Nah, neuston sendiri ini terdiri dari beberapa spesies ikan yang senang hidup di atas permukaan air seperti ikan terbang. Contoh lainnya adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan jellyfish. Yang keempat ada bentos, yang mana merupakan hewan dan tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tertiar. Nah, organisme ini mengonsumsi bangkai hewan yang tenggelam ke dasar laut, mengeluarkannya sebagai kotoran yang kemudian larut menjadi nutrisi yang akan dibawa kembali ke permukaan dan dibutuhkan oleh organisme lain. Yang kelima ada Pteridophyton, merupakan kumpulan jasad renik hewan maupun tumbuhan yang hidup menetap di sekitar epiphyton dalam perairan awan. Nah, sebagian besar dari Pteridophyton merupakan amuba, cacing rotaria, dan udang renik. Nah, Pteridophyton juga dapat menstabilkan polusi yang terjadi di air. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya, yang mana menjadi indikator penting dalam memonitor kualitas air, yang mana dapat mempercepat dengan cepat ya merespon suatu hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Lanjut ke ekosistem. Apa sih ekosistem? Merupakan suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati, kali ini organisme ya, dan unsur-unsur non-hayati atau zat-zat yang tidak hidup, serta antara unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik atau biasa disebut sistem ekologi. Nah, ekosistem dapat bersifat alamiah, contohnya adalah pantai, laut, dan sebagainya. Terus ada juga ekosistem buatan seperti persawahan ya, alamiah tinggi sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Komponen ekosistem ada dua, komponen biotik dan abiotik. Biotik sendiri beranggotakan makhluk hidup antara lain manusia sendiri ya, hewan dan juga tumbuhan, dan juga jasad renik. Komponennya ada tiga, kita sudah ketahui ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, untuk komponen abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup atau benda mati. Yang termasuk di sini adalah tanah, batu, iklim, hujan, suhu, kelembaban, angin, serta matahari. Macam-macam abiotik. Pertama ada suhu atau temperatur, yang mana suhu ini merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Nah, temperatur lingkungan ini merupakan ukuran dari intensitas panas dalam unit standar dan biasanya diekspresikan dalam skala derajat Celcius. Yang kedua ada sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi sistem secara global karena matahari ini menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Ada udara.
merupakan komponen abiotik dan menjadi kebutuhan primer untuk sistem pernapasan ya. Kita sendiri sebagai manusia, hewan atau tumbuhan memerlukan namanya udara. Yang keempat ada kelembaban. Kelembaban di sini secara langsung mempengaruhi iklim dan secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup khususnya bagi tumbuhan. Yang kelima ada air. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Nah, kita sendiri sebagai manusia ini terdiri dari 60-70% air. Selanjutnya ada garam mineral. Merupakan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Fungsinya untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan dari suatu organisme. Lanjut, ada tanah. Nah, tanah ini berperan dalam penyebaran organisme dengan struktur fisik, pH, dan kandungan mineral yang beragam di dalamnya. Topografi merupakan tata letak suatu tempat dilihat dari ketinggian tertentu dari atas permukaan air laut dan dilihat dari garis lintang. Kita lanjut ke ekosistem air. Ekosistem air tawar merupakan suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan di sekitarnya, yang mana terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar tersebut ya. Nah, berdasarkan graf airnya nih, ekosistem air tawar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Apa sih ekosistem lentik sendiri? Merupakan ekosistem yang airnya tenang atau diam ya. Misalkan danau, telaga, dan juga rawa. Kalau ekosistem lotik merupakan ekosistem yang airnya bergerak, mengalir, misalnya selokan, kali, ataupun sungai. Ciri-cirinya itu airnya mengalir dan merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlarut relatif lebih tinggi. Nah, lanjut ke danau, ekosistemnya dan juga 4 wilayahnya. Nah, danau berdasarkan materi organiknya, itu yang pertama ada danau oligotropik, yaitu danau yang kekurangan makanan karena fitoplankton yang ada di danau tersebut tidak atau kurang produktif. Nah, danau ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki air yang jernih, dihuni oleh sedikit makhluk hidup, terdapat oksigen sepanjang tahun di dasar danau tersebut. Yang B ada danau eutrofik. Nah, wujud lamanya ini dari danau oligotropik. Danau ini merupakan sebuah danau yang dangkal dan kaya dengan makanan. Karena fitoplanktonnya ini di daerah limnetik pada danau ini sangatlah produktif. Sama seperti danau oligotropik, danau ini juga mempunyai ciri-ciri khusus. Danau ini memiliki air yang keruh, terdapat berbagai macam organisme, serta oksigen danau ini hanya terdapat di daerah profundal saja. Bagian daerah danau. Yang pertama ada daerah litoral, yang mana merupakan daerah yang dangkal. Di daerah ini dapat kita temui cahaya matahari yang menembus dengan optimal. Biasanya hewan yang berada di daerah ini itu adalah ganggang yang melekat, siput, remis, ikan, serangga, amfibi, reptil air, reptil semi air, bahura, itik, angsa, ular yang mengambang di air ya, dan juga mamalia. Nah, litoral di sekitaran sini, litoral ya. Nah, selanjutnya ada daerah limnetik, yang mana merupakan daerah yang terletak jauh dari tepi danau. Daerah ini masih bisa ditembus oleh cahaya matahari, dihuni oleh berbagai macam fitoplankton, ganggang, dan cyanobacteria. Nah, di sekitaran sini ya, limnetic zone. Selanjutnya ada daerah profunda, yang mana bagian dari perairan ekosistem danau yang terletak di bagian dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Biasanya dihuni oleh cacing dan juga mikroba. Letaknya di sini, tidak dalam ya, tidak ke dalam. Nah, yang keempat ada daerah bentik. Tadi yang sudah disebutkan, merupakan daerah dasar dari danau yang merupakan tempat bentos dan juga organisme yang telah mati terdekomposisi. Letaknya itu di daerah sini, bentik zone. Nah, ternyata sumber daya perairan di darat Indonesia itu memiliki jumlah danau sebanyak 821 unit, jumlah daerah aliran sungai
sebanyak 5.590 unit, dan jumlah situ di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu sebanyak 164 unit. Perlu diketahui, perbedaan di konstruksi bendungan di Indonesia dan di luar negeri ini sangatlah berpengaruh untuk keberlangsungan hidup untuk organisme lain. Hal ini bisa dicontohkan sebagai bendungan di Indonesia itu tidak memperhatikan untuk gerak laju ikan. Beda halnya dengan di luar negeri, mereka membuat tangga ikan, yang mana hal ini seperti tangga yang naik untuk memudahkan akses jalur ikan dari hulu ke hilir. Jadi hal ini bisa memperhatikan keberlangsungan hidup untuk organisme lainnya. Nah, berapa sih total air di dunia? Ternyata total air dunia itu terdiri banyaknya dari air laut sebesar 97,61%, dan air tawar itu biasanya karena di darat ya, sekitaran darat daerah manusia itu 2,39%. Hal ini berarti didominasi oleh air laut. Lanjut ke siklus air hidrologi. Nah, siklus air hidrologi ini yang pertama ada evaporasi. Pengertiannya ini merupakan suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau biasa disebut dengan penguapan. Nah, ini jadi dari air ini naik ke atas disebut evaporasi. Yang kedua ada transpirasi, yang mana sama-sama penguapannya. Penguapan air tentunya yang dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan juga tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat dari contohnya tumbuhannya ini menguap ke atas. Nah, yang ketiga ada kondensasi, merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Nah, dari uap air yang naik ke atas itu berubah menjadi partikel-partikel es di dalam awan. Nah, yang keempat ada sublimasi, yang mana merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus kembali ke pencahayaan. Kelima ada adveksi. Adveksi sendiri merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Nah, runoff yang keenam ya, atau limpasan, yang mana merupakan suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat terendah di permukaan bumi. Yang ketujuh, proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi, yang mana secara lambat membawa air untuk menuju kembali ke laut. Jadi dari sini laut naik menguap awan, lalu awan mengeluarkan air kembali lagi ke daratan, lalu sungai kembali ke laut. Nah, kita mengenal sebagai blue and green water dan air lingkungan. Apa sih green water? Sendiri adalah bagian dari air yang saat setelah turun ke permukaan bumi, mana akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari dasar mikrobiologi. Jumlahnya ini dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Lanjut untuk blue water. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian kesehatan dari kehidupan manusia. Nah, ini merupakan green water ya, dan juga ini merupakan blue water. Lanjut, ada ekosistem air laut. Tadi kan air tawar juga, sekarang air laut. Nah, apa sih ciri-ciri umum dari ekosistem air laut? Pertama, memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, semakin tinggi salinitasnya. Nah, natrium klorida mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Banyak banget kan garamnya ya. Kalau misalkan kita renang di laut, itu pasti asin bila tertelan di mulut kita ya. Nah, iklim dan cuacanya juga tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang selanjutnya ya, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalamannya. Nah, menurut kedalamannya, ekosistem air laut sendiri terdiri dari pertama litoral, yang mana merupakan daerah yang berbatasan dengan darat, pantai, sekitaran pantai ya. Terus ada neretik, merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai bagian dasar, yang dalamnya kurang lebih 300 meter. Yang ketiga ada batian, merupakan daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2500 meter. Yang keempat ada abisal, merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam, yaitu sekitar
1.500 sampai dengan 10.000 meter. Sedangkan menurut wilayahnya permukaan secara horizontal nih, yang pertama ada epipelagik, merupakan daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter. Mesopelagik merupakan daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Nah, hewan ini biasanya adalah hiu ya. Yang ketiga ada Brachiopelagik, merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter. Nah, hewan yang hidup di daerah ini misalnya gurita. Yang keempat, Abyssal Pelagik, merupakan daerah yang memiliki kedalaman mencapai 4000 meter ya. Tidak terdapat tumbuhan tetapi hewan masih ada. Sinar mataharinya pun tidak dapat menembus di daerah ini. Yang kelima ada Hadal Pelagik, merupakan bagian laut yang paling dasar, kurang lebih 6000 meter. Di bagian ini biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya yang biasanya ada lampu. Sebagai produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Dibedakan menjadi dua nih ekosistem. Maksud saya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada estuari dan terumbu karang. Estuari sendiri merupakan muara ya, tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air sendiri berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ke air laut. Salinitasnya ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari tersebut. Komunitas tumbuhan biasanya itu adalah rumput rawa garam, udang-udang, fitoplankton. Nah, untuk hewannya sendiri adalah cacing, kerang, kepiting, dan juga ikan yang memiliki kaki. Yang kedua, terumbu karang. Di laut tropis pada daerah Merikik terdapat suatu komunitas yang khususnya terdiri dari karang batu dan organisme lainnya. Komunitas ini disebut terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesisnya ini dapat berlangsung. Apa saja hewan-hewannya? Nah, hewan-hewannya ini memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Banyak banget di sini invertebrata, mikroorganisme, ikan hidup di antara karang dan juga ganggang. Dan juga ada herbivora seperti siput, anak laut, ikan, gurita, bintang laut, dan ikan-ikan yang karnivora juga. Jadi menjadi tempat hidupnya para ikan di dalam laut. Materi yang terakhir adalah biomarker. Konsepnya apa? Biomarker ini merupakan tanda-tanda terpapar efek ataupun disebut kerentanan yang lebih awal, yang mana kondisi tentang kemungkinan adanya kondisi yang buruk. Secara sempitnya, biomarker ini dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia terhadap kehadiran agen atau metabolit di dalam tubuh tidak ditemukan. Secara luasnya, sendiri merupakan penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme ya, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Dimisalkan keanekaragaman spesies. Nah, biomarker ini menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antara tingkat biologis indikatif yang berbeda. Memiliki kategori biomarker ini yang pertama, biomarker paparan, biomarker of exposure adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum nih, biomarker paparan digunakan untuk memproduksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua ada biomarker efek, merupakan perubahan terukur dari biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan juga lain-lainnya dalam suatu organisme, yang mana dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan ataupun penyakit yang mapan atau potensial. Misalkan nilai zinc protoporfin dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga, biomarker kerentanan adalah penanda
kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Dicontohkan, biomarker kerentanan adalah jenis kode genetik untuk 6 aminolevulinik asid dehidratase atau ALAT, enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal yang ada dalam dua bentuk. Apa saja sih paparan dan biotransformasinya? Ada 3 jalur paparan utama. Yang pertama paru-paru, inhalasi, kulit, dan konsumsinya. Nah, biomarker sendiri dapat digunakan secara efektif. Yang pertama untuk siklus kimia atau metaboliknya di dalam tubuh, atau toxikokinetics. Yang kedua ada mekanisme kinetik atau efek buruk toksikodinamik. Dan yang ketiga ada cara faktor individual mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk atau kerentanan. Contoh dari biomarker sendiri yang telah dipelajari di laboratorium adalah MTS atau metallothioneins, yang mana merupakan logam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik. Hal ini dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Nah, hasil penelitian ini di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metallothioneins di insang dan terlihat dari si moluska tersebut ya. Nah, yang kedua ada MDA atau malonedial dehid. Maksud saya. Malonedial dehid ini merupakan produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel. Setelah paparan kontaminan ini atau stres karena kondisi alam, hal ini produk peroksidasi lipid ini dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Hasil dari reaksi radikal bebasnya ini adalah membran biologis, yang mana kaya asam lemak tak jenuh ganda. Nah, MDA telah digunakan secara luas ya untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Yang ketiga ada glikogen, merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi, yang mana penurunan kadar glikogen ini terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Nucleus ebulis dan Hematonia arenaria setelah terpapar limbah kayu kertas serta di bagian mesostomnya ini di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan juga silikon. Yang keempat ada AC atau acetylcholinesterase. Nah, aktivitas dari AC ini adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang sangat cepat. Nah, pengukuran atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbamid di perairan laut. Kriteria biomarker ini yaitu biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker ini harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan yang tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi, yang mana dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang keempat, identifikasi variabilitas non-toksikologikal, yang mana di dalamnya mengidentifikasi variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biologis. Selanjutnya ada materi biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis. Contohnya urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan berbagai jaringan. Matriks tergantung pada jenis biomarker, tentunya paparan, efek, dan kerentanan.
dan juga jenis kimia, senyawa induk, metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik, tidak stabil atau persisten. Nah, sampel dari biologis digunakan dalam sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang juga ada udara yang dihembuskan. Lanjut ada ekotoksikologi. Menurut HAT 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan, masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup, biota dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen, hal ini biotik serta abiotik, dari ekosistem yang di dalamnya termasuk manusia. Nah, ada 3 tujuan utama dalam ekotoksikologi menurut Forbes dan Forbes 1994. Yang pertama ada memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan. Yang kedua, memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Oke, mungkin sekian penjelasan materi biomonitoring dari ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.